Ya kan, bicara kita tentang adab-adab as-sulukul asasi, etika-etika dalam Islam yang berdasarkan kepada perangai, etika yang diajarkan oleh baginda Muhammad Rasulullah sebagai uswatun hasanah, suri tauladan kita. Nah, di sini akan kita bicarakan tentang adabul muhadatsati. Adabul muhadatsah, etika muhadasah, bercakap-cakap. Kalau bahasa kita di kampung, ngobrol dah gitu ya. Walaupun sekarang kita nih ngobrol kita agak sedikit kurang nyaman karena pakai masker. Jadi nyengir juga kita nggak kelihatan ini. Saya juga kalau cara pakai masker saya juga bingung juga, apa senyum, apa merengut, saya nggak tahu juga ini. Karena semuanya begitu kita ini, seluruhnya kita dianjurkan, kita ikuti aja lah. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Ya kalau saya ceramah pakai masker ya suaranya nggak ngepas jadinya. Paling beberapa malam acara-acara di masyarakat itu ya udah ininya nih, mic-nya ini pakai tisu jadinya tuh. Pakai tisu gitu, ganti gitu. Ntar habis dia ganti tisu lagi gitu jadinya. Saking kita kehati-hatian itu. Biarlah apa yang kita perbuat, yang penting kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala buat beribadah gitu ya. Adabul muhadatsah, etika dalam kita berbincang-bincang, berbicara di antar kita. Muhadatsah, ada interaktif bahasa dikit kan, kalimat hadatsa yuhaditsu muhadatsatan, bercakap-cakap gitu ya. Dikatakan di sini lita'lam ayyuhan nasi annakala masyakhsi dalun alaihi. Ketahuilah wahai manusia bahwa pembicaraan orang itu menunjukkan karakter seseorang. Karakter pendidikannya, etika itu dari bicaranya sebenarnya. Kita bisa menilai seseorang itu baik atau tidak awal pertama dengan bicara sebenarnya kan. Bapak bisa menilai saya bisa menilai Bapak. Itu pertama dari obrolan dulu kan. Kan kelihatan orang yang berpikirnya cerdas dengan yang tidak waras kan kelihatan. Kita dengar gitu cara bicaranya kan. Yang sombong, yang tawadu, itu kelihatan dari bicaranya sebenarnya. Maka dikatakan di sini bicara ini merupakan satu foto pertama karakter seseorang tuh. Sampai ada istilah mulutmu harimaumu, itu dari bicara tuh. Banyak yang tadi karena salah berbicara timbul tuh kerusuhan. Lebih-lebih saat-saat sekarang negara kita jaga nih bicara kita. Makanya kata Nabi, pikirkanlah sebelum kalian berbicara. Supaya apa? Setelah kalian meninggalkan orang yang kalian ajak bicara, itu mendapatkan kesan yang baik gitu ya. Jadi yang pertama yang dikatakan di sini, bicara itu menunjukkan karakter seseorang. Bagaimana caranya? Falidzalika la budda antazina kalamaka wa tudirahu fi nafsika qabla ikhrajihi wa nutqi bihi. Maka hendaknya seyogianya kalian itu menghiasi ucapan kalian sebelum kalian berbicara. Artinya dihiasin kalimat-kalimat yang bagus. Jadi sebelum kita bicara, kita pikirkan, ini saya mau bicara apa nih yang nanti kalau kita bicara orang yang mendengarkannya itu nikmat mendengarkannya, menjadi sumber ilmu. Makanya baginda Rasulullah, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Itu bedanya kita dengan Rasulullah. Jadi ke Rasul ucapannya itu jadi wahyu. Kenapa? Karena Rasul selalu diingatkan. Rasul selalu tuh diiringi tuh dengan wahyu Allah. Manakala beliau berbicara, bertatap muka dengan para sahabat, malaikat selalu ikutin beliau. Dan beliau tersusun bahasanya. Nah, jamaah yang saya muliakan. Jadi satu adab kita kalau bicara yang baik-baik. Susun kalimatnya yang baik-baik. Jangan mencerca, jangan menggibah. Itu yang pertama adab kita. Ngomongnya enak-enak. Tawa canda biasa, tapi dilihat kondisinya. Nanti akan kita bicarakan. Itu yang pertama. Yang kedua, wal ta'lam anna kulla kalimatin tuktabu 'alaika wa tusajjil wal malaikatu fi sahifatika Ketahuilah buat kita semua nih, bahwa setiap perkataan tercatat dan tertulis di lembaran kamu oleh malaikat. Jadi apa yang kita ucapkan ini semua tertulis, tercatat. Saya bicara kayak begini, ini ada malaikat yang catat apa yang saya bicarakan. Salah aja saya tergelincir. Ini malaikat yang ada di masjid ini kan banyak malaikat ini. Cuman nggak kelihatan aja ini. Ada malaikat rahmat. Malaikat rahmat, malaikat yang senantiasa jaga di masjid. Makanya kita disunahkan kalau masuk masjid ada atau tidak tetap ucapkan kalimat Assalamualaikum. Karena masjid adalah tempatnya malaikat banyak sujud di sini. Ya. Makanya kita di dalam ngaji itu dicatat semua nih apa yang kita perbuat nih. Sampai yang ngantuk dilihatin malaikat. Kata malaikat itu ngantuk dia tuh kata. Lihat semua. Termasuk kita nih, ucapan kita semua. Makanya Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 18 dikatakan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, katanya. Apa yang terucap dari satu perkataan seseorang illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada padanya catatan dari raqib dan atid. Jadi apa yang kita baca, yang kita zikir ini termasuk catatan kita udah ada tuh di hadapan Allah berkat malaikat raqib dan atid itu. Catat zikir kita. Tadi kita tasbih, kita sholat, ya, kita baca Fatihah, kita baca doa, kita aminkan, semua itu terekam dalam catatan raqib dan atid. Makanya kita masih bersyukur, masih bicara nih. Nanti bicara ini kita udah nggak bisa lagi nanti. Setelah kita pulang ke rahmatullah, baru ucapan ini berhenti itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti terhenti tuh ucapan kita tuh. Ya, nanti sekarang nih kita masih berucap banyak-banyak nih, bisa bicara ini, bicara itu, bersyukur, bisa berzikir, bisa baca Quran, saya bisa ngajar, Bapak juga bisa berkomunikasi. Tapi ingat, semua catatan omongan kita, catatan kalimat-kalimat yang kita utarakan semua terekam dalam catatan buku kebaikan kita yang dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Yang ketiga, waliyakun kalamaka ala qadil hajah li alla takuna thartharan faqad warada fil hadisi man kathura kalamuhu kathura saqatuhu wa man kathura saqatuhu kathurat dhunubuhu wa man kasrat dzunubuhu kanatin naru aula bihi, rahu at-Tabrani wa Abu Nuaimin. Dikatakan di sini yang ketiga adab kita, hendaklah seseorang itu bicara, kalau bicara qadril aja, sekedar kebutuhan aja. Jadi bicara kita
kalau memang dibutuhkan orang yang kita ajak bicara dan kita butuh. Kalau nggak butuh orang diajak bicara, jangan bicara gitu. Ini kayak saya ngajar nih, yang dibutuhin aja. Yang dibutuhin saya ucapkan, yang nggak dibutuhkan ya saya nggak ucapkan. Nggak ada manfaatnya, nggak ada artinya. Kita juga gitu bicara sama kawan kita. Hal-hal yang dibutuhkan orang yang kita ajak bicara, itulah yang kita utarakan. Jangan yang orang nggak suka mendengarkannya kita utarakan. Dijaga nih diri kita nih. Bicara kebaikan, ya kira-kira orang senang dengerinnya gitu kan. Ya, sekedar qadril hajah, kebutuhan. Kenapa dikatakan? Karena hadis mengatakan, Rasulullah bersabda, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Man kasura kalamuhu kathura saqatuhu. Barang siapa yang banyak bicaranya, banyak saqatuhu, kesalahannya. Makanya Bapak kalau mau nggak banyak dosa, jangan banyak ngomong dah, gitu aja harusan dah. Gitu aja pokoknya dah. Kalau Bapak pengen nggak mau, kan yang paling banyak dosa kan mulut. Makanya ada sunnah wudu berkumur, biar keluar tuh apa yang pernah kita utarakan jelek-jelek tuh, muka. Ini mulut ini. Maka kata Rasulullah gitu, man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Barang siapa yang banyak perkataannya, banyak ucapannya, banyak bicaranya, kasura saqatu, maka banyak kesalahannya. Kan dia ngomong kepleset. Berapa banyak orang yang kepleset karena omongan? Kiai-kiai salah omongan, udah. Ustadz-ustadz pada mau baling, para politikus, ekonom, apa saja dah, salah aja bicara tuh. Pasti dah. Ya, pada zaman sekarang kita ngeri. Kalau bicara dikit, rameh lagi. Gitu kan? Makanya kita jaga diri kita. Udah ngaji yang enak begini aja nih, padahal ngaji nih. Nggak ngomongin politik ya nggak. Selamat saya pulang. Saya kalau ngaji begini, sama Pak Gondo dipakai terus. Iya, sampai kapan dipakai? Coba kalau ngomong politik, pasti ada yang tidak suka. Kenapa? Bagi dia memang tidak tepat tempatnya. Bahkan saya seketika disuruh khutbah di Dikdasmen, Departemen Pendidikan, ya. Wanti-wanti dibilangin sama pengurus masjidnya, Ustaz, nanti Ustaz khutbah Jumat, Ustaz omong ibadah aja gitu. Ubudiyahnya aja dipesan. Jangan ngomong politik. Sudah capek kita di kantor katanya. Sudah capek di kantor. Ya udah, saya ngomong masalah sunnah Rasulullah, masalah sedekah, ibadah, sampai sekarang saya dipertahankan. Alhamdulillah, bahkan beda sama khotib yang lain. Kalau pulang saya dikasih makan di sana, bukan di sini. Ya Pak ya. Tanya tuh yang itu luar biasa. Karena kita ngomongin enak-enak aja. Khutbah Jumat yang luar biasa. Apalagi pandemi sekarang ini, pandemi ini. Ini khutbah Jumat betul-betul waktunya diperhatikan bagi seorang khatib. Suatu ketika begitu dibuka, kita kan dibuka kalau saya tanggal 4 Juni ya. Di semua dibuka tuh setelah pandemi, kemudian sudah 9 kali dan 10 kali nggak sampai Jumat. Kantor-kantor termasuk saya juga tuh di kantor sebelah itu ya, BPN. Saya ada juga Selasa pertama tuh belum buka kayaknya dia, karena zamannya kan memang dari banyak orang luar juga transit, ngeri juga. Sampai sekarang alhamdulillah bertahun-tahun, karena kita nggak bicara masalah yang macam-macam. Seorang khatib juga dijaga tuh, jangan kelamaan, karena kebutuhan nggak butuh orang. Di Jumat itu kita butuh hanya mengingatkan buat semangat ibadah. Jangan bicara yang lain-lainnya. Suatu ketika begitu ada khutbah pertama, saya ditelepon khutbah berikutnya, Kiai, ya kenapa? Besok khutbah di Masjid Nurul Huda, Jalan Haji Nawi Raya. Tolong Kiai ya, khutbahnya dipotong-potong. Saya bingung dipotong-potong, mau potong berapa ini Ustaz? Emang kenapa begini kok dipotong? Tadi tuh taraknya Jumat kemarin tuh katanya yang khutbah sampai 7 lembar.
Sedangkan begini kan, sekarang kan masjid ini kan apa namanya, batas kan dijaga ya, kayak gini kan. Sementara kapasitas masjid kan menjadi jauh. Jadi ada orang yang di jalanan, ada yang di tanah lapang, panas gitu kan. Luar biasa. Sedangkan khotib enak di dalam, dia ceramah 7 lembar. Ngejerit jamaah itu. Apa yang batuk-batuk dia mau pulang, batal. Dia nggak pulang ngejerit. Apa yang ngomong? Pulangnya nanti baru pulang. Iya, anak udah study. Anak tadi khotibnya tuh 10 menit. Ente berapa? Setengah jam. Hebat, brengsek tuh khotib. Dibrengsekin itu khotib. Makanya saya bilang kalau khotbah cukup, apalagi sekarang pandemi kayak begini. Saya khotib pernah 6 menit setengah. 6 menit setengah. Begitu pulang bukan dimain. Hebat. 6 menit setengah, 6 menit. Yang ceramah setengah jam, wah, nggak pakai lagi dah. Lagi sama. Panjang pendek udah diamplopin, dilem, udah nggak bakal buka lagi. Iya gak Mas Gondo? Kagak mungkin ditambahin, enggak, udah. Saya udah tahu ukurannya, udah. Berkelakar nih. Ini intermezzo aja nih. Ya intinya apa? Cukup khutbah Jumat saja, itu yang rukun-rukunnya disampaikan dan mengingatkan minggu ini, Jumat ini apa yang beredar di kalangan kita, diungkapkan dengan satu hadis, satu ayat, satu hadis, selesai. Kan banyak kadang-kadang khotib yang bicara ini, itu segala macam. Akhirnya pulang, itu jamaah bukannya malah seneng. Besok kugas main di sini lagi dah. Dicatetin siapa khotib besok di sana, catat, nggak ada. Banyak pada begitu kadang. Makanya kita harus pandai-pandai memanage kata-kata kita nih. Makanya kan setiap masjid tuh di mimbar kan ada ya durasinya tuh kan, maksimal kalau biasa di sini atau di sebelah atau tempat yang lain maksimal 15 menit, maksimal udah itu. Ya. Kalau saya khutbah di Kubah Mas itu gak lama, 20 menit. Karena masjidnya kan orang banyak transit, beda sekali kondisinya. Tapi lebih enak emang ternyata survei saya itu ternyata yang paling nikmat khutbah jangan panjang-panjang, ternyata itu. Khutbah sebentar udah itu orang girang itu, girang. Iya gak? Ternyata kalau kita survei, kita tanya khotib-khotib yang sedikit bicara tapi mantap dan berkesan, itu yang langgeng itu langgeng dah. Termasuk di Telkom kayak ini ya. Pokoknya kalau panjang-panjang habisin aja udah urusan udah. Nah ini makanya. Jadi ternyata perkataan yang qadril haja, sekedar kebutuhan, jangan panjang-panjang. Begitu ya. Kalau sekarang ini pandemi ini paling maksimal 10 menit, itu paling. Bahkan besok khutbah Idul Adha. Besok khutbah Idul Adha. Gua dapat tugas di RS Fatmawati tuh. Adanya masjid di belakangnya itu namanya ya